Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam sistem informasi manajemen. Kita akan membahas satu bab terkait dengan keamanan sistem informasi. Namun terlebih dahulu, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mahasiswa yang berbahagia, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Namun sebelum itu kita mengingatkan untuk mengisi presensi ya, agar kehadiran teman-teman semuanya bisa kami data, bisa kami evaluasi. Dan kami ingatkan pula ya, sistem informasi ini adalah sebuah wawasan yang perlu ditanamkan bagi seorang yang akan terjun di perusahaan ya. Karena saat inilah eranya data, eranya informasi. Sehingga apabila tidak ada sistem informasi, maka keunggulan dari sebuah perusahaan itu tidak akan dicapai dengan maksimal. Kemudian tentunya sistem informasi manajemen yang kita pelajari di sini adalah tujuannya untuk membantu para manajemen, ya, para direktur, kemudian juga bidang-bidang yang memang membutuhkan informasi bisa menentukan kebijakan atau bisa menentukan apa yang harus ditingkatkan layanannya. Oke, kita masuk ya. Manajemen keamanan sistem informasi ya. Sebelum bercerita banyak tentang apa itu sistem keamanan sistem informasi dan juga bagaimana penanganannya, bagaimana mengetahui ancaman-ancamannya, kita melihat bahwa terdiri atas manajemen keamanan sistem informasi. Sehingga yang dibahas pada topik hari ini adalah bagaimana mengatur, mengelola keamanannya sebuah sistem informasi. Jadi sistem informasi itu ada sebuah unsur keamanan yang memang harus diperhatikan. Sebagaimana kalau kita punya rumah gitu ya. Punya rumah tentunya akan diperhatikan pula bagaimana agar rumah tersebut aman, agar tidak semua orang itu bisa masuk dengan bebas ya. Tidak semua orang yang lewat itu bisa masuk rumah, tapi harus ada suatu manajemen keamanannya ya. Ini hampir sama dengan konsep rumah yang ada di sekitar kita, yang ada kuncinya, ada gemboknya ya, kemudian ada jendelanya, itu semuanya ada pengamanannya. Ya, sekilas, keamanan sistem informasi adalah subsistem organisasi yang mengendalikan resiko-resiko khusus yang berhubungan dengan sistem informasi berbasis komputer. Jadi ini adalah turunan ya dari sebuah layanan, sebuah organisasi yang kaitannya adalah dengan resiko. Jadi namanya keamanan sistem informasi ini belum terjadi. Namun kita harus melihat adanya resiko. Ya, sebuah rumah tentu ada risiko. Wah, ini resikonya apa nih? Ya. Nah, hampir sama ya kita ibaratkan sebuah rumah mewah lagi ya di tengah kota, perlu dilihat apa resikonya. Ya. Mengapa sebuah rumah dibuatkan pagar? Mengapa sebuah rumah dibuatkan sistem CCTV? Itu tentunya ada sebuah pemerhatian dalam kaitannya resiko. Nah, ini hampir sama dengan penerapannya sistem informasi. Sistem keamanan komputer mempunyai unsur-unsur dasar setiap sistem informasi seperti perangkat keras, database, prosedur, dan laporan-laporan. Ini unsur-unsur dasar yang perlu diperhatikan dalam sistem informasi. Ya. Jadi tidak hanya data saja, tapi perangkat kerasnya juga penting. Kemudian bagaimana prosedurnya. Ya. Sebuah sistem tentunya ada sebuah prosedur. Kemudian sistem sekuritas informasi, artinya sistem keamanan informasi ya, sama aja. Daur hidup sistem sekuritas informasi ini ya dikembangkan dan menerapkan metode-metode yang terdiri atas analisis sistem, desain, implementasi, dan operasi, evaluasi, serta kendali. Jadi daur hidup atau bagaimana sih proses kelangsungan sistem sekuritas informasi ini, ternyata kalau kita lihat hampir sama dengan daur hidup pengembangan sistem.
pembuatan sistem, ada analisanya ya, kemudian pada saat desain, pada saat implementasi ya, kemudian saat operasi, evaluasi dan kendali. Jadi perlu dipahami bahwa ini adalah terkait dengan proses juga pengembangan sistem ya. Kalau misalnya pada analisis sistem, nanti ada juga bagaimana pada saat tahap pengembangan analisa sistem ini bisa mencakup sekuritas informasi. Ya, kita lihat ya. Jadi kita pahami siklus hidup sistem keamanan informasi, artinya bagaimana penerapan sistem keamanan informasi ini pada siklus pengembangan sistem yang kemarin kita sudah bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada analisis sistem ya, yaitu sasarannya menganalisa kerentanan sistem informasi, terutama yang berhubungan dengan hambatan dan kerugian yang mungkin timbul. Jadi ini sudah mulai melihat resiko yang mungkin timbul di masa depan. Perancangan sistem, perancangan pengukuran keamanan dan rencana kontingensi maksudnya untuk mengatasi kerugian. Jadi rencana kontingensi adalah rencana yang bisa jadi terjadi ya, bisa jadi tidak muncul gitu ya, bisa jadi muncul atau tidak muncul ya. Jadi ini ada sebuah semacam probabilitas ya, adanya kemungkinan terjadi atau kemungkinan tidak terjadi. Jadi dirancang ya pengukuran keamanannya, bagaimana sih sebenarnya keamanan yang kita inginkan ya, dirancang. Apakah semakin secure yang nanti akan berimplikasi pada sebuah proses sistem tersebut, ataukah mungkin agak sedikit longgar ya, ketika merancang sebuah sistem. Kemudian implementasi sistem ya, implementasi ukuran keamanan seperti rancangan ya. Jadi ketika sudah dalam proses implementasi ya, dibuatlah penerapannya sebagaimana dirancangan ya. Tadi kita sudah merancang nih keamanan sistem informasinya, nanti contoh ya, menggunakan username sama password, tapi juga nanti dikomunikasikan dengan OTP ya, misalnya itu ya. Nah, implementasi sistem artinya juga dimaksudkan mengimplementasikan apa yang tadi sudah dirancang. Kalau memang harus ada OTP di bagian perancangan, ya bagian implementasi ini juga harus diterapkan. Operasi, evaluasi, dan pengendalian sistem ya. Ini operasi sistem dan penilaian efektivitas dan efisiensinya. Perubahan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Semakin bertambahnya teknologi, biasanya ada sebuah tambahan fitur-fitur baru yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan, meningkatkan kenyamanan dalam sebuah sistem ataupun juga para penggunanya. Jadi ini nanti dilihat nih, setiap tahun ya mungkin akan ada sebuah penambahan yang harus ditambahkan ya. Ada sebuah fitur-fitur keamanan informasi yang memang harus ditambahkan. Ya, kalau sekarang ada zamannya itu authentication ya, two factor authentication. Jadi nanti harus ada sebuah verifikasi ketika seorang login itu benar-benar dirinya yang login, bukan orang lain gitu ya. Karena bisa jadi username sama password itu digunakan oleh orang lain. Sistem keamanan informasi dalam organisasi ya, ini diatur oleh seorang kepala petugas keamanan. Bahasa kerennya itu Chief Security Officer. Ya, untuk menjaga independensinya, saya harus bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direktur. Ya, kalau di atasnya CSO itu masih ada beberapa manajer, ya, bukan direktur, maka akhirnya terjadi sebuah potensi, ya, peluang sistem informasi itu tidak terkontrol dengan baik, ya. Atau juga bisa nantinya ada request ya, atasan-atasannya yang beberapa tingkat itu untuk mengotak-atik keamanan informasinya ya. Ya contohlah misalnya di CSO ini misalnya sebelum direktur itu ada kepala bidang apa gitu ya, dimana kepala bidang ini belum tentu sepakat dengan direktur dalam sebuah konsep sistem informasi. Misalnya direktur inginnya benar-benar ketat agar sistem informasi ini aman, namun bisa jadi kepala bidang yang di bawahnya direktur ini meminta agak longgar agar apa? Agar lebih mudah digunakan, tapi tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Dewan Direktur. Laporan-laporan CSO harus meliputi semua tahap siklus seluruh hidup ya. Dari awal tadi analisis sistem ya,
sampai pada evaluasi kemudian pengendalian sistem itu harus dicakup oleh CSO. Baik, mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan pada analisa kerentanan dan ancaman. Kita ada dua kata yang berbeda, kerentanan dan ancaman. Apa itu ya? Nanti kita bahas. Sekarang kita akan melihat ya, untuk melihat kerentanan ancaman-ancaman sistem informasi ini ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kuantitatif untuk penaksiran resiko, kemudian pendekatan kualitatif. Nanti kita bahas juga nih. Di dalam pendekatan kuantitatif untuk penaksiran risiko, setiap kemungkinan kerugian dihitung sesuai hasil biaya kerugian perorangan dikalikan dengan kemungkinan munculnya. Jadi nanti adanya sebuah perhitungan ya, dan kemungkinan munculnya. Karena sebuah risiko itu bisa terjadi mungkin setahun sekali, sebulan sekali, atau bahkan setiap hari sekali. Ya. Terdapat beberapa kesulitan di dalam menerapkan pendekatan kuantitatif untuk menaksir kerugian. Ya tidak mudah gitu ya, karena kita harus berpikir dengan sebuah konsep kemungkinan ya. Kemungkinan ini ya kadang bisa tepat bisa tidak tepat. Kesulitan mengidentifikasi biaya relevan per kerugian ya, dan kemungkinan-kemungkinan yang terkait ya. Kesulitan menaksir kemungkinan dari suatu kegagalan yang memerlukan peramalan masa depan ya. Ya. Ini perlu sebuah kesiapan ya melihat kemungkinan itu terjadi atau tidak terjadi. Selanjutnya, pendekatan kualitatif untuk penaksiran risiko dilakukan dengan mengurutkan kerentanan dan ancaman sistem dan menyusun secara subjektif menurut sumbangan mereka terhadap kemungkinan total kerugian perusahaan. Ya. Jadi dibuat prioritas ya, mana yang kerentanan dan ancaman sistem itu yang paling tinggi ya, disusun. Nanti didiskusikan secara subjektif ya. Nanti mana ini yang paling besar, nah, itu yang nanti menjadikan sebuah ancaman atau kerentanan itu bisa kita lihat bersama. Terlepas metode yang digunakan, setiap analisa harus mencakup kemungkinan kerugian untuk masalah berikut ini: gangguan bisnis, kehilangan perangkat lunak, kehilangan data, kehilangan perangkat keras, kehilangan fasilitas-fasilitas ya, kehilangan layanan dan pegawai. Ini ya tadi. Identifikasi ancaman pasif dan aktif sistem informasi. Nah, saya cek dulu ya. Ini sepertinya ada yang belum saya sampaikan. Mungkin kekliknya cepetan nih. Saatnya mana nih? Ya, saya ingin menjelaskan kerentanan dan ancaman ya. Kerentanan ini adalah sebuah kelemahan dalam sistem gitu ya, kelemahan dalam sistem yang bisa terjadi karena dalam pengembangannya tidak pas ya, atau mungkin memang sudah benar-benar dievaluasi namun adanya teknologi yang belum sempurna ya, kerentanan sistem ya. Teknologinya mungkin memang masih belum siap menerima sebuah serangan-serangan tertentu, itu kerentanan. Nah, ancaman ini adalah sebuah serangan ya. Ancaman ini adalah sebuah serangan yang nantinya bisa dilakukan terhadap kerentanan yang dimiliki oleh sistem ya. Jadi ancaman ini memanfaatkan kerentanan yang ada pada sistem untuk tujuan suatu ya, untuk suatu tujuan ya. Entah itu tujuan yang bisa mengambil alih sistem tersebut atau juga bisa membuat sistem tersebut jadi tidak berjalan dengan baik. Itulah ancaman. Nah, nanti kita bahas lagi ancaman itu seperti apa ya, lebih detail lagi. Ya, sampai sini paham ya. Jadi kerentanan dan ancaman ini adalah salah satu yang saling terkait. Ancaman ini memanfaatkan kerentanan yang dimiliki oleh sistem. Nah, kerentanan inilah yang kemudian harus dicarikan solusinya ya. Kerentanan inilah yang perlu dianalisa. Apa saja nih kerentanan sistem yang kita miliki? Apakah dari sisi penggunanya, apakah dari sisi teknologinya, atau dari sisi aplikasinya itu sendiri ya. Oke, ini tadi sudah kita lihat ya. Nah,
Identifikasi ancaman pasif dan aktif sistem informasi. Ya, berarti kita sudah paham ya, ancaman pasif dan aktif berarti sebuah serangan atau mungkin sebuah tindakan yang nantinya bisa membuat sistem informasi itu tidak berjalan dengan baik atau bahkan diambil alih, gitu ya. Nah, ini ternyata di sini sudah saya siapkan ternyata di slide berikutnya ya. Karena ada suatu kelemahan di suatu sistem, yaitu eksploitasi potensial kerentanan sistem, ya, suatu serangan eksploitasi potensial, ya, yang bisa terjadi pada sebuah kerentanan sistem, memanfaatkan kerentanan sistem. Ya, dua kategori ancaman sistem. Yang pertama adalah aktif, ya. Aktif, yang kedua adalah pasif. Contoh ancaman aktif adalah penipuan komputer, ya, penipuan dengan metode digital gitu ya, dan sabotase komputer. Contoh ancaman pasif adalah sistem bermasalah, ya. Bisa jadi source code-nya ada yang tidak tepat, ada yang kurang baik sehingga bermasalah sistem tersebut, ya. Juga bisa karena bencana alam, ya. Karena adanya sebuah bencana alam, makanya hardware-nya atau mungkin peralatannya, komponen-komponennya ada yang tidak berjalan dengan baik, ya. Mungkin listriknya tidak kencang, ya, akhirnya kemudian terjadi sebuah persoalan listrik, persoalan komponen yang bisa terjadi menyebabkan sistem tidak berjalan dengan baik. Ini pasif, ya. Artinya ini bukan karena sebuah tujuan memang mengambil alih, ya. Kalau ini penipuan komputer atau sabotase komputer ini kan memang sudah sengaja gitu ya, ada kesengajaan. Kalau ini kan tidak ada kesengajaan, ya. Individu yang menimbulkan ancaman sistem informasi, ya. Kalau sudah kita lihat ada ancaman, kita lihat nih siapa nih sebenarnya yang bisa menimbulkan ancaman tersebut. Ya, mereka bisa mengambil akses perangkat keras, file data, atau program yang kritis atau sebuah kerentanan program, gitu ya, sebuah kerentanan yang ada pada sistem. Nah, ini tiga kategori individu. Yang pertama adalah karyawan. Bisa jadi di karyawan perusahaan tersebut, ya, bisa menyebabkan serangan ke sistem. Para pemakai, kemudian pengganggu, ya. Tiga kategori ini yang bisa menimbulkan serangan ke sistem informasi. Jadi kita bisa memetakan antara karyawan apakah sudah aman, para pemakai apakah sudah aman. Nah, ini nanti dari pengganggu apakah sudah aman. Inilah yang perlu kita waspadai. Nah, karyawan sistem informasi bisa jadi karyawan pemeliharaan komputer, programmer, operator komputer dan jaringan, karyawan administrasi sistem informasi, karyawan pengelolaan data. Ini contohnya ya, contohnya ini karyawan yang bisa menimbulkan ancaman sistem informasi. Ya. Jadi ini sebagai wawasan buat kita bahwa karyawan-karyawannya di sini pun harus diedukasi tentang bagaimana menjaga sistem tersebut dari ancaman-ancaman. Atau juga bisa mereka dilatih untuk menjaga keamanan sistem informasi dalam sebuah proses-proses yang dilakukan. Misalnya nih, kalau misalnya karyawan pemeliharaan komputer, ya, kalau dia punya tujuan yang tidak baik, ya, karena mungkin ada sebuah persoalan dalam perusahaan, ya, ini harus diwaspadai, ya. Orang-orang ini kalau misalnya dia punya sebuah akses ke dalam sistem komputer, ya, sistem informasi, dan ada persoalan dengan perusahaan, bisa jadi nanti data-datanya atau file-filenya ada yang kemudian jadi persoalan dalam sistem informasi tersebut. Oke. Para pemakai terdiri dari kelompok orang yang beragam dan satu sama lain dapat diberikan berdasarkan kegiatan fungsional mereka. Ya, pemakainya artinya pengguna sistem informasi, ya. Jadi ada yang mungkin diberikan hak akses tertentu, kemudian menyalahgunakan hak tersebut, ya. Jadi harus dikelompokkan. Selanjutnya, pengganggu adalah setiap orang yang mengakses peralatan, data elektronik, atau file tanpa otorisasi yang tepat. Ya, dia tidak diberikan akses, ya. Artinya dia pengganggu ini berarti memang di luar perusahaan, ya, di luar instansi. Kalau disebutnya itu adalah hacker, gitu. Nah, ini seorang pengganggu yang menyerang suatu sistem untuk iseng dan tantangan.
Jadi ini bisa menjadi ancaman sistem informasi. Ancaman-ancaman aktif sistem informasi ya. Yang selanjutnya adalah ketika kita melihat metode-metode yang biasa dipakai untuk melakukan penipuan sistem informasi. Ada manipulasi masukan, gangguan program, gangguan file secara langsung, pencurian data, sabotase, penggelapan, atau pencurian sumber daya informasi. Nah, dalam banyak kasus penipuan komputer, ya, manipulasi masukan adalah metode yang paling banyak digunakan. Metode ini memerlukan paling sedikit kecakapan teknis. Gangguan program barangkali metode yang paling sedikit digunakan untuk melakukan penipuan komputer, ya, karena memerlukan keterampilan programming yang hanya dikuasai hanya oleh beberapa orang. Nah, kemudian ada trapdoor, ya. Ini beda lagi ya. Kalau tadi sudah ada gangguan program, sekarang ada trapdoor. Yaitu bagian program komputer yang mengizinkan atau membiarkan seseorang untuk mengakses program dengan melewati pengamanan normal program tersebut. Ini sudah. Kemudian gangguan file langsung terjadi ketika seseorang menemukan jalan untuk membypass proses normal untuk memasukkan data ke program komputer. Ya. Jadi kalau ada sebuah akses yang bisa membuat seharusnya ada flow autentifikasi, kemudian ada proses upload melalui beberapa proses yang ada, tapi kalau ada jalan untuk membypassnya, ya, akhirnya memasukkan sebuah data ke program tersebut, itulah yang bisa jadi sebuah gangguan aktif, ya. Ya. Bisa mengupload sembarang file tanpa sebuah prosedur yang tepat. Seharusnya yang di-upload itu hanya file-file PDF, tapi ternyata ada gangguan file bisa mengupload gambar. Nah, ini kan sebuah proses yang tidak normal. Bahkan kalau yang tidak aman, akhirnya apa? Membuat data baru dalam database-nya. Ya. Ada data baru yang seharusnya tidak terjadi, ya. Kemudian pencurian data adalah masalah yang serius dalam bisnis sekarang ini. Ya, betul sekali ya. Data itu adalah sekarang sangat berharga, ya. Bahkan seperti bisa dikatakan seberharganya minyak gitu ya. Bahkan bisa lebih mahal lagi. Karena dari data ini nanti bisa dibuat sebuah keuntungan yang lebih besar lagi. Bahkan bisa untuk mengambil yang lebih berharga dari minyak. Ya, di dalam industri yang sangat kompetitif, informasi kualitatif dan kuantitatif tentang pesaingnya terus-menerus dicari. Sabotase komputer adalah suatu bahaya yang sangat serius bagi semua sistem informasi. Ya, tentunya kalau misalnya sampai sebuah komputer, ya, atau sebuah server gitu ya, diambil alih oleh pihak yang tidak baik, yang tidak tepat, akan menjadi sangat serius bagi sistem informasi, ya. Datanya sudah tidak tahu kemana gitu ya. Kemudian aset-aset yang ada di sistem informasi tersebut juga bisa jadi itu informasi yang sangat penting, rahasia. Nah, ini harus dipahami bahwa sistem informasi itu ada ancaman-ancamannya. Ya, ini karyawan yang tidak puas bisa menjadi para pelaku sabotase sistem komputer. Bisa jadi kenapa sistem tersebut tidak berjalan dengan baik, gara-gara ada karyawan yang tidak puas, ya, yang memiliki akses terhadap sistem informasi tersebut. Beberapa metode dari sabotase ada logic bomb, Trojan horse, dan program virus. Ini contoh saja ya. Apa yang dimaksud worm? Yaitu suatu jenis dari virus komputer yang menyebar dengan sendirinya di atas suatu jaringan komputer. Salah satu jenis penggelapan sumber daya komputer adalah ketika penggunaan sumber daya komputer perusahaan digunakan karyawan untuk urusan bisnis mereka sendiri. Ya. Ini artinya ya mungkin belum sampai ke taraf pengambilan informasi, ya, tapi ternyata aset sumber daya komputer itu ternyata untuk urusan bisnis yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Ya, kalau dalam bahasa
orang-orang pejabatnya itu ya korupsi gitu ya. Mereka menggunakan akses untuk kepentingan lainnya gitu ya, yang tidak mendukung perusahaan, tapi untuk mendukung kepentingan mereka sendiri. Kemudian kita membahas identifikasi aspek kunci dari suatu sistem keamanan informasi. Pengendalian ancaman-ancaman dapat tercapai dengan menerapkan pengukuran keamanan dan rencana darurat. Jadi harus dianalisa, diukur keamanannya, apakah sudah bagus atau masih perlu ditingkatkan. Dan ketika sudah dibuat ukuran keamanannya juga harus diimbangi dengan rencana darurat. Ya. Bagaimana kalau ancaman itu terjadi? Gitu ya. Pengukuran keamanan berfokus pada pencegahan dan pendeteksian ancaman-ancaman. Rencana kontingensi berfokus pada perbaikan dampak dari ancaman-ancaman. Ya. Jadi rencana yang terkait dengan sesuatu yang bisa terjadi dan mungkin tidak terjadi itu fokusnya pada perbaikan. Ya. Kalau misalnya nih ada sesuatu ancaman terkait dengan sabotase, bagaimana ya ketika nantinya ada itu? Ya, bagaimana cara agar tidak begitu parah ya dampaknya. Lingkungan pengendalian ya adalah dasar efektivitas keseluruhan sistem pengendalian. Ini mohon maaf ya, slide-nya memang agak banyak karena topik keamanan informasi ini sebenarnya bisa jadi banyak pertemuan ya, tidak bisa dalam satu pertemuan, tapi dalam silabusnya kami harus menyampaikan tentang keamanan informasi. Jadi semoga tetap ya semangat ya, ini masih setengah jalan nih. Baru setengah jalan ya, masih sampai slide 50-an ya. Saya akan sampaikan dengan singkat saja. Yang penting nanti kalau ada pertanyaan, ada sebuah yang belum dipahami, tanyakan di forum tanya jawab ya. Lingkungan pengendalian ya adalah dasar efektivitas keseluruhan sistem pengendalian. Ya, bergantung pada faktor-faktor berikut. Ya, pertama, filosofi dan gaya operasi manajemen. Pertama dan aktivitas yang paling penting di dalam keamanan sistem adalah menciptakan moral yang tinggi. Alhamdulillah, makasih. Semua karyawan perlu menerima pendidikan mengenai masalah keamanan atau keamanan harus dimonitor. Ini terkait dengan lifestyle, gitu ya, tentang lifestyle management. Ya, kalau misalnya pengen benar-benar terjaga ya pengendalian sistem ini, perlu diawali dari semua karyawan ya, harus tahu, diedukasi apa pentingnya masalah keamanan ini bagi perusahaan. Kemudian diberikanlah aturan ya, dibuatlah sebuah aturan yang memang bisa mencegah atau bisa meningkatkan tingkat keamanan. Jadi terkait dengan moral atau tentang karakter ya, bahwa keamanan itu adalah sesuatu yang pasti harus dijaga, sesuatu yang harus dilakukan oleh semua karyawan. Selanjutnya, struktur organisasi. Dalam banyak organisasi, akuntansi, komputasi, dan pengolahan semuanya diorganisasi di bawah Chief Information Officer atau CIO. Di dalam lini organisasi harus ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan keputusan yang secara langsung bersinggungan kepada perangkat lunak akuntansi dan prosedur akuntansi. Ya, nanti ada CEO-nya ya, CEO, kemudian ada siapa yang bertanggung jawab nih atas pembuatan keputusan yang terkait dengan perangkat lunak akuntansi. Ya. Dewan Komisaris dan komitenya ya harus menugaskan suatu komite audit. Ya, ini sangat penting audit. Komite ini harus menugaskan atau menyetujui janji temu dari suatu pemeriksa sistem, pemeriksa internal. Jadi sistem informasi ini harus juga diaudit ya, agar terjaga kualitasnya. Apakah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau tidak? Jangan-jangan sistem tersebut hanya dibuat saja, tapi di lapangan tidak dipraktekkan. Atau dipraktekkan tapi tidak dengan maksimal ya.
Misalnya dalam sebuah tugas harus sampai proses Z ya, tapi ternyata yang dilakukan oleh karyawan misalnya hanya sampai proses D atau E gitu ya, maka terjadi sebuah ketidakmanfaatan secara sempurna dalam sistem informasi tersebut. Termasuk di situ adalah audit keamanannya, bagaimana ketika cara pengoperasiannya, apakah ketika misalnya ya seorang itu sudah masuk dalam sistem kemudian dia pergi ya, mau ada urusan, sistem informasi tersebut dibiarkan gitu ya. Nah itu berarti tidak aware, tidak peduli dengan keamanannya. Kalau peduli dengan keamanan sistem tersebut, pastinya sebelum pergi dia akan keluar dari sistem tersebut, log out atau sign out. Ini satu yang sederhana, namun implikasinya bisa besar ya. Kalau sampai misalnya sistem informasi dalam keadaan terbuka, padahal kita sudah masuk sebagai admin, dan kemudian ada orang yang tidak bertanggung jawab, iseng, ya, akhirnya mengotak-atik datanya, ya terjadi sebuah persoalan baru yang bisa besar sekali ya. Kemudian metode-metode penugasan otoritas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab semua posisi harus didokumentasikan secara hati-hati dengan menggunakan bagian struktur organisasi, manual-manual kebijakan, dan deskripsi tugas. Ini agar benar-benar paham nih, setiap individu yang bertugas itu paham apa sih tugasnya, apa sih tanggung jawabnya. Kalau di organisasi itu ada SOP dan juga ada SK, ya. Ada sebuah surat penugasan, gitu ya. Ada sebuah surat keputusan atau surat penugasan. Nah nantinya ada prosedurnya, tanggung jawabnya apa saja, bertugas apa saja, ya. Sehingga nantinya bisa saling menjaga ya, keamanan informasi. Kemudian aktivitas pengendalian manajemen ya. Pengendalian harus dibentuk terutama yang bersinggungan kepada penggunaan dan tanggung jawab semua sumber daya yang berkenaan dengan komputer dan sistem informasi. Harus ditetapkan anggaran pengadaan, peralatan, dan perangkat lunak, biaya operasi dan pemakaian. Ya, di dalam ketiga kategori tersebut, biaya yang sebenarnya harus dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan. Perbedaannya signifikan harus diselidiki. Ini pengendalian manajemen ya, lebih ke arah bagaimana sih sumber daya tersebut benar-benar maksimal, kemudian dievaluasi, apakah sesuai anggaran, apakah kurang apa tidak, itu harus dievaluasi. Kalau misalnya wah ini perangkat kerasnya sudah tidak siap untuk menampung database yang besar, nah ini harus dievaluasi. Atau misalnya harganya kok kemahalan, nah juga sedikit nih, perbedaannya signifikan. Ternyata nantinya akan ada sebuah implikasi ya. Contohnya anggarannya 1 miliar untuk sistem informasi. Ya. Ternyata yang diberi itu lebih murah misalnya, hanya 500 juta. Nah ini apa yang kemudian harus dievaluasi ya. Bisa jadi fitur-fiturnya tidak lengkap ya. Atau misalnya produknya hanya 1 miliar tapi ternyata anggarannya 3 miliar. Ini kemana nih yang lainnya? Nah, perlu dievaluasi. Fungsi internal audit ya. Ini sistem keamanan komputer harus terus-menerus diaudit dan dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan perubahan. Jadi audit ini bisa terkait dengan keamanannya ataupun juga fiturnya. Ya, secara fitur mungkin perlu diupdate sesuai kebutuhan, keamanannya pun juga bisa sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pada tahun 2000 ya, cukup dengan sebuah OS Windows sekian ya. Tapi pada saat sudah tahun 2010, 2020 ya, untuk komputernya mungkin sudah tidak aman lagi menggunakan Windows yang zaman dulu gitu ya. Perlu diupdate, perlu diaudit. Nah, dilihat mana nih yang harus ditingkatkan, apakah dari sisi perangkat kerasnya atau dari sisi perangkat lunaknya. Ya, bisa jadi sebuah server itu punya firewall ya, punya firewall yang pada tahun 2010 ternyata sudah tidak bisa menangani teknologi tahun 2020. Ya, ini harus diupdate lagi. Kebijakan dan praktek-praktek kepegawaian ya, pemisahan tugas, pengawasan yang cukup, rotasi pekerjaan. Ini salah satu cara untuk membuat pengendalian ya, dalam sistem informasi.
Kalau semua orang ya memiliki tugas yang tidak jelas ya, maka menjadi sebuah yang nantinya tidak bisa dikendalikan ya. Kalau satu orang punya 5 tugas atau mungkin lebih gitu ya, nanti tugasnya yang bisa jadi tidak bisa dikendalikan ya, tidak bisa diawasi. Dan ada rotasi pekerjaan ini juga agar apa? Agar membuat sebuah sistem informasi itu juga bisa terkontrol dengan baik. Karena kalau rotasi pekerjaan ini terkait dengan kebijakannya gitu ya. Bisa jadi orang tersebut kurang cakap dalam menjaga keamanan sistem informasi, maka dirotasi. Ya, dirotasi. Oh, ini ternyata dia dalam menangani sistem informasi itu tidak sungguh-sungguh ya. Maka dengan adanya rotasi ini akan menjadi sebuah kepedulian ya. Pengaruh dari luar ya. Sistem informasi perusahaan harus sesuai dengan memenuhi semua hukum dan peraturan-peraturan pemerintah dan negara. Ya, ada betul sekali. Pengendalian ancaman-ancaman aktif. Cara utama untuk mencegah penggelapan dan sabotase adalah menerapkan jenjang memadai pada pengendalian akses. Menerapkan jenjang memadai ini diartikannya seperti autentifikasi gitu ya. Atau juga hak akses, itu juga bisa. Otorisasi dan autentifikasi. Jadi misalnya seorang yang karyawan saja ya, seorang karyawan maka tidak boleh fiturnya atau hak aksesnya terlalu banyak. Berbeda dengan seorang admin sistem ya, nantinya akan ada sebuah hak akses tertentu yang memang lebih khusus. Nah, ini 3 jenjang pengenalan akses. Yang pertama set access control, system access control, dan file access control. Kita bahas ya. Tujuan set access control ini pengendalian akses fisik ya, untuk memisahkan ya, secara fisik individu yang tidak memiliki otorisasi dari sumber daya komputer yang ada. Jadi kalau tidak memiliki akses ke komputer tersebut ya akhirnya diberikan sebuah pemisahan ya secara fisik. Ya. Pemisahan fisik ini harus diterapkan pada perangkat keras, area pemasukan, keluaran dan library data, dan kabel komunikasi. Ini sebagai contoh ya fisik ancamannya terkait dengan perangkat keras ya. Misalnya untuk server admin itu harus di sebuah ruangan yang tertutup ya. Tidak semua orang bisa melihatnya, tidak semua orang itu bisa memegangnya. Ini pemisahan secara fisik. Set access control. Nah, ketika mau masuk ke dalam server tersebut yang berisi sistem informasi, maka harus menggunakan kartu identitas keamanan yang memang menunjukkan bahwa dia diberikan otorisasi atau sebuah kewenangan mengakses server tersebut. Itu contohnya ya, mengendalikan ancaman aktif. Tempat pengolahan data harus berada dalam gedung tertutup yang dikelilingi pagar. Ya, ini kalau misalnya memang benar-benar aware atau peduli dengan keamanan sistem informasi, ya harus ada ruangan yang khusus yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Suatu sistem masukan sangat tegas harus digunakan. Ya, ketika ada sesuatu input ya, suatu input terhadap sistem itu harus diperhatikan ya. Yang selanjutnya adalah sistem akses kontrol ya. Pengendalian akses sistem adalah pengendalian yang berbentuk perangkat lunak yang dirancang untuk mencegah pemanfaatan sistem oleh orang yang tidak berhak.
Ya, pengendalian ini membuktikan keahlian pemakai dengan ID pemakai, kata sandi, alamat protokol, internet, dan alat-alat perangkat keras. Jadi untuk mengakses sistem informasi tersebut ada berbagai cara, ya. Bisa dengan ID pemakai, username, password, kemudian menggunakan IP tertentu, atau dengan sebuah alat perangkat keras, ya. Contohnya ada adanya fingerprint gitu ya. Ketika memasukkan fingerprint maka bisa mengakses sistem informasi tersebut, atau dengan identifikasi wajah, atau dengan memasukkan sebuah flash disk atau USB card tertentu, ya. Ini menjadi sebuah contoh pengendalian ancaman dengan cara sistem access control. Selanjutnya file access control, ya. Pengendalian akses file mencegah yang tidak sah ke file data dan file-file program. Itu penetapan petunjuk otorisasi dan prosedur-prosedur untuk mengakses dan mengubah file-file. Ya, ini ada sebuah aksesnya, ya, ada hak aksesnya, ya. Jadi kalau yang aksesnya adalah sebagai karyawan biasa gitu ya, akan ada sebuah yang boleh diakses sama yang tidak boleh diakses. Ketika sebagai admin maka aksesnya bisa semuanya gitu ya, contoh seperti itu. Sehingga file-file tersebut lebih aman, ya, dibandingkan ketika membebaskan semua orang bisa mengakses file tersebut. Setelah kita membahas ancaman aktif, kita akan bahas ancaman pasif, ya. Ini terkait dengan persoalan kegagalan tenaga dan perangkat keras. Ya, ini bisa bersifat preventif atau korektif. Ya, pengendalian preventif ini, ya, sistem toleransi perusahaan menggunakan pemonitoran dan pencadangan. Jika salah satu bagian sistem tidak lancar, ya, bagian cadangan akan segera mengambil alih dan sistem akan melanjutkan operasi dengan sedikit atau tanpa interupsi. Ini kalau dalam sebuah data center, ya, itu ada namanya semacam mirroring gitu ya. Mirroring itu nanti kalau satu server itu down, nanti server backup itu akan menghandle, ya, mengambil alih. Jadi misalnya datanya ini atau sistemnya itu gara-gara ada listrik yang padam gitu ya, di pemadaman, kemudian dialihkan lah, ya, oleh sebuah data center yang backup, akan melanjutkan operasi, ya, tanpa interupsi. Ini tentunya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang benar-benar sudah aware dengan keamanan sistem informasi. Kalau yang belum aware ya cukup dengan seadanya, ketika down ya sudah gitu ya. Tidak ada sesuatu yang bisa membackup atau menghandle. Corrective control yaitu file backup digunakan untuk memperbaiki kesalahan. Pada realitanya, ya, terkadang sistem informasi itu terjadi sebuah persoalan, ya, entah itu tadi karena bencana alam atau karena pemadaman listrik dan sebagainya, atau perangkat kerasnya sudah tidak bagus lagi. Akhirnya data-datanya itu kadang tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau dengan adanya file backup, ya, maka ini bisa untuk memperbaikinya, bisa untuk menjadi sebuah solusi, ya. Atau bisa jadi, ya, sebuah file-file sistem itu ada yang korup, ya, ada yang sudah tidak utuh lagi gara-gara pemadaman tersebut, ya, dengan cara adanya file backup ini kemudian di restore, ya, diperbaiki kembali. 3 tipe backup: full backup, incremental backup, dan differential backup. Ya, ini ya, full backup artinya semua sistem itu di backup itu bahasa mudahnya ya disimpan, ya, disimpan, dikopi kemudian disimpan, yang semua sistem itu diambil. Kemudian incremental backup berarti ada sebuah, kalau ada penambahan tertentu
baru di backup. Atau differential backup berarti nanti ketika ada yang berbeda dengan yang aslinya, maka yang di backup lah yang berbeda itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan nanti ya, tuliskan di e-learning atau juga di kolom komentar. Perencanaan kontingensi dan praktek manajemen risiko bencana lain. Nah, manajemen risiko ini sangat penting untuk memastikan kesinambungan operasi dalam hal terjadi suatu bencana. Manajemen risiko bencana berhubungan dengan pencegahan dan perencanaan kontingensi. Ya, tadi sudah kita pahami ya, kontingensi adalah satu yang bisa muncul, tapi juga mungkin tidak muncul. Ya. Pencegahan bencana merupakan langkah awal dalam manajemen risiko bencana. Mencegah ya juga termasuk dalam manajemen risiko ya. Hasil penelitian menunjukkan frekuensi bencana dari berbagai sebab, karena bencana alam, tindakan yang disengaja, kesalahan manusia ya. Ada beberapa persen ya. Data ini menunjukkan bahwa persentase besar dari bencana itu dapat dikurangi atau dihindarkan ya. Rencana pemulihan bencana harus diterapkan di tingkatan yang paling tinggi di perusahaan. Langkah pertama untuk mengembangkan rencana pemulihan bencana harus memperoleh dukungan dari manajer senior dan menyiapkan suatu komite perencanaan. Jadi manajemen risiko ini sangat penting bagi perusahaan kalau memang mau sistem informasinya itu eksis, selalu terjaga dengan baik. Dan ini harus diperhatikan dari tingkatan yang paling tinggi di perusahaan. Dari manajemennya harus paham bahwa ada risiko. Kalau bagian pucuk pimpinan itu ya tidak paham dengan ini, ya nantinya dukungan-dukungan untuk mengembangkan manajemen risiko ini tidak mudah. Ketika manajemen risiko ini tidak dilakukan, ya, tidak diterapkan, dan kemudian ada persoalan bencana, ya, maka tidak bisa dibuat sebuah backup, tidak bisa dibuat sebuah restorasi sistem. Perencanaan rencana pemulihan bencana meliputi 3 komponen utama: menilai kebutuhan-kebutuhan penting perusahaan, membuat daftar prioritas daftar pemulihan, menetapkan strategi dan prosedur pemulihan. Jadi namanya bencana itu terkadang kan tidak pasti ya, kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Harapannya tidak terjadi ya. Namun ketika harus terjadi dengan sebuah perencanaan rencana pemulihan ini, maka sistem informasi tersebut akan segera pulih dengan cepat. Ya. Rancangan strategi pemulihan perlu mempertimbangkan hal-hal seperti pusat respons darurat, prosedur eskalasi dan perubahan pelaksanaan pemrosesan, rencana relokasi dan penggantian pegawai, rencana penyediaan cadangan, dan rencana pengujian dan pemeliharaan sistem. Apabila ada sebuah bencana, ini nanti menghubungi siapa? Kemudian bagaimana prosedur-prosedurnya? Kemudian apabila ada pegawai yang memang harus diganti, bagaimana caranya, itu sudah harus dipikirkan. Kemudian ketika ada bisa jadi tenaga listrik yang tidak lancar ya, kemudian sistem yang tidak normal, bagaimana cara pengujiannya, bagaimana penyediaan cadangannya, bagaimana pemeliharaannya. Ini yang menjadi sebuah rancangan ya, strategi pemulihan yang harus dipertimbangkan hal-hal ini ya. Siapa yang harus dihubungi, kemudian bagaimana prosedurnya, bagaimana perbaikan-perbaikan yang harus disiapkan. Ya, itu saja yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan tuliskan pertanyaan atau diskusi di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.